saya baru kali itu Mas ngelihat Pak Anies tuh berkaca-kaca ketika ada seorang anak yang datang meluk dia, nangis, ditanya sama Pak Anies, ini kenapa? Pak, saya hanya pengen peluk Bapak, nanti saya akan cerita gitu. Jadi diajak ke teras rumahnya yang sederhana gitu Mas, duduk di situ baru dia cerita, Pak, ibu saya meninggal saat ingin melahirkan adik saya karena nggak selamat karena harus melewati jembatan itu dan saat itu tidak memungkinkan untuk dilewati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirul di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang demokrasi, ekonomi, politik, lingkungan, sosial, pejuang rezeki, pejuang cuan, pejuang cinta. Ini ada yang lagi berjuang tentang cintanya di sini juga. Pejuang nasib. Nah, kita sekarang bersama sosok benar-benar pejuang yang berada di balik kesuksesan kemarin Anies Baswedan launching aksi bersama dan membangun jembatan di Pandeglang. Namanya panggilannya Angger. Siap, Mas Kozin. Apa kabar, Ger? Alhamdulillah baik Mas, sehat. Jadi Angger ini nama lengkapnya adalah Andi Angger Sutawijaya. Adi Angger Sutawijaya. Dulu pernah jadi direktur eksekutif turun tangan, juga aktif di Palang Merah ya, Ger? Palang Merah. Nah, kita ngobrolin tentang aksi bersama nih, Ger. Oke Mas. Karena kemarin itu seperti jugler, tiba-tiba aja begitu ya, tanpa ada kabar sebelumnya langsung tiba-tiba jembatan sudah jadi seakan-akan begitu ya. Tentu ada proses di balik layarnya. Kemudian Anies Baswedan launching sebuah perkumpulan baru yang sangat dinanti-nanti sebenarnya, tetapi bentuknya waktu itu belum begitu jelas, sehingga begitu kemarin langsung di launching, dan launchingnya di sebuah desa terpencil sebenarnya ya. Betul. Itu jauh sekali dari peradaban. Nah, jadi peranmu itu apa Gar sebenarnya, Gar? Jadi awalnya itu Mas, saat kita mulai obrolan untuk membuat perkumpulan, terus spesifik ngomongin concernnya Pak Anies itu soal jembatan gitu-gitu ya. Saya ditugasi bagaimana caranya membuat program dari nol sampai itu jembatan jadi. Mulai dari bagaimana di mana jembatan itu akan dibangun, bagaimana teknisnya, terus sampai bagaimana proses pengorganisiran warga dan yang lain-lain itu dikerjain. Jadi lo kayak inilah ya, Pimpro lah ya kalau dalam proyek itu ya. Iya Mas. Cuma problemnya kalau Pimpro kan udah paham banget ya. Ini kita kan baru mulai dapat ide dari Pak Anies, kemudian kita benchmarking tuh ke banyak komunitas, ke banyak Pimpro dibayar, lu nggak dibayar ya? Iya juga sih, iya bener, itu paling pas tuh perbedaan antara Pimpro dan saya gitu. Nah, habis itu saya ingat prosesnya sebelum Ramadan tahun ini, Mas. Oke, jadi kira-kira bulan apa itu? Kalau kita mulai itu mulai searching itu Januari, Mas. Januari mulai searching lokasi, terus Februari kita sudah mulai visit ke sana pertama kali, mastiin, bikin foto, ngobrol sama warga dan yang lain-lain. Terus Februari atau Maret ya, saya lupa tuh. Februari kayaknya, sebelum Ramadan akhirnya Pak Anies datang ke sana. Pak Anies datang ke sana. Jadi Pak Anies sebelum kemarin launching pun sebenarnya sudah datang juga. Mas, sudah datang. Cuma nggak ada beritanya. Nah, itu dia. Memang beliau bekerja dalam senyap kayaknya. Jadi nggak dipublikasi ya? Nggak dipublikasi. Jadi, nah ini cerita dapurnya ternyata Pak Anies sebenarnya sudah kesana dulu sebelum membuat jembatan. Jadi beliau sengaja menyempatkan waktu itu untuk
datang lihat Oke. situasinya, karena kan selama ini kita cuma ngasih foto, ngasih cerita, ngasih report soal bagaimana kebutuhan mendesak jembatan warga ini dibangun gitu Mas. Jadi beliau sepertinya tergerak dan pengen memang langsung datang ke sana untuk melihat kondisinya memang seperti apa gitu. Itu nggak diprotes para konten kreator tuh yang selalu rindu kegiatan Anies. Kan biasanya Anies apa aja di Betul. videoin. Pasti diprotes Mas setelah itu. Setelah mereka tahu Pak Anies pergi ke sana, apalagi Kucing-kucingan. dalam konteks aksi sosial gitu Mas. Terus ini kan buat apa namanya? Kan kalau konten kreator kalau ngelihat Pak Anies melakukan aktivitas sosial bareng masyarakat seneng banget karena itu kontennya mereka gitu. Ini Pak Anies malah diam-diam. Bahkan ya tim kecil aja gitu Mas. Kita jalan tim kecil ke sana ngelihat Pak Anies berinteraksi dan rasanya beliau yakin bahwa memang harus dibangun jembatan di banyak tempat, bukan hanya di situ gitu ya. Karena saat turun sambutan pertama itu adalah pelukan tangis Mas. Jadi bahkan kita nggak ngasih tahu warga jauh hari Mas. Jadi kita baru kasih tahu warga itu sore hari sebelum besok paginya Pak Anies datang. Oke. Kenapa? Karena pertama tadi kita pengen nggak usah terlalu riuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya warga juga saat dikasih tahu Pak Anies mau datang, warga nggak percaya Mas. Masa iya Anies Baswedan nggak mungkin gitu. Lah kata dia, nggak mungkin karena dulu ada juga yang bilang mau ke sini. Mantan presiden kita yang kemarin Mas, beliau bilang mau ke situ juga, tapi nggak kejadian karena ada situasi itu. Beliau warga masyarakat tuh nggak percaya. Tapi pas ketika tim pendahuluan datang gitu ya, terus menyiapkan, mereka baru ngeliat tuh, ini bener atau enggak ya, kayaknya bener deh, kayaknya bener nih. Pas mobil Pak Anies datang keluar, bener Mas, dipeluk, pecah tangisnya. Itu kedatangan yang pertama ya? Kedatangan yang pertama. Jadi beliau langsung diajak melihat jembatannya. Terus ngobrol langsung dengan warga. Dan itu memang lihat situasi jembatan yang sudah amburadul, sudah apa namanya, pada copot. Betul. Jadi waktu kita ke sana juga khawatir gitu Pak Anies melalui jembatan itu, karena memang tiang-tiang penyangganya tuh beberapa udah pada putus, patah gitu Mas. Terus di bawahnya ini lempengan gitu ya. Titiannya itu cuma dari kayu-kayu aja, dan situasinya ada yang bolong, ada yang nggak rapet, ya terus lapuk gitu-gitu. Nah itu yang kita khawatir. Tapi Pak Anies ya lanjut aja, dia memang benar-benar mau melihat gitu ya. Sosok pejuang begitu ya. Memang kayaknya Mas, memang ini kita juga ngeri-ngeri gitu kan Mas. Kan bagaimanapun dalam perspektif publik, beliau ini tokoh masyarakat yang besar gitu. Kalau lewat terus jatuh, waduh, kita kebayangnya waduh ini repot, ini kita bisa digugat se-Indonesia ini kita nih. Nah, beliau datang ke sana dapat cerita Mas. Cerita panjang lebar soal bagaimana vitalnya akses jembatan itu bagi warga, buat ngangkut hasil panen, buat lewat ke anak-anak sekolah, karena memang ada satu kampung, nah di seberang jembatan itulah ada sekolah. Nah, makanya kalau Pak Anies datang ke situ, Pak Anies disambut anak sekolah, memang dekat situ Mas, sekolahnya dekat jembatan. Dekat jembatan ada sekolah. Dekat jembatan situ ada sekolah, jadi mau akses sekolah anak-anak, terus ya memang akses utama. Sampai kayaknya saya baru kali itu Mas ngelihat Pak Anies tuh berkaca-kaca ketika ada seorang anak yang datang meluk dia, nangis, ditanya sama Pak Anies, ini kenapa Pak, saya hanya pengen peluk Bapak, nanti saya akan cerita gitu. Jadi diajak ke teras rumahnya yang sederhana gitu Mas, duduk di situ, baru dia cerita, Pak, ibu saya meninggal saat ingin melahirkan adik saya karena nggak selamat, karena harus melewati jembatan itu, dan saat itu tidak memungkinkan untuk dilewati gitu. Jadi waktu itu saya rasa Pak Anies spontan kali Mas, karena mau lebaran dia tanya ke kita berapa lama pengerjaannya. 30 hari Mas gitu ya. Sebulan lah ya gitu 4 minggu. 4 minggu gitu. Terus beliau bilang, ya udah, insya Allah
ini akan jadi kado lebaran buat masyarakat di sini. Oke. Wah, udah masyarakat langsung pecah tuh. Syukurnya, tangisnya, Iya. harunya gitu-gitu ya. Iya. Dan Terus itu istilah baru sebatas janji lah baru ya. sebatas janji, Mas. Baru sebatas janji. Baru sebatas janji. Akhirnya pulanglah. Pulang, warga kan menunggu-nunggu nih, Mas. Biasanya kan kalau politisi tuh wes janji aja kapan direalisasinya nanti-nanti. Cuma warga akhirnya yakin ketika selang 1 minggu setelah perjalanan itu ada tim yang memang datang untuk melakukan pekerjaan teknis. Oke. Jadi mengukur kekuatan jembatan lama, terus ngelihat struktur tanahnya dan yang lain-lain. Nah, mulai dari situ proses pembangunan dimulai. Jadi masyarakat juga terlibat ya di. Iya, Mas. Jadi syarat utamanya adalah keterlibatan masyarakat. Jadi kami itu hanya mengirim 6 tenaga ahli. 1 dokumentasi, 1 Pimpronya, Mas. Ini beneran Pimpronya, Mas. Kalau lo atasnya Pimpro. Ya. Nah, 4-nya ini adalah orang yang punya keahlian las gitu-gitu, terus masang sling gitu-gitu. Punya orang-orang yang punya keahlian teknis. Oke. Jadi selebihnya itu warga yang mengerjakan. Gotong royong ya. Gotong royong, Mas. Jadi mulai memperkuat fondasi, terus fondasi tiang itu harus diperkuat lagi dengan tali sling. Nah, itu harus ditanam lebih dari 3 meter, itu mereka yang kerjakan. Terus memperbaiki jalan di sekitar jembatan itu juga warga yang mengerjakan. Jadi full kerja bakti, dan yang menariknya ini dikerjakan saat bulan Ramadan, Mas. Saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan full 1 bulan mereka warga bergotong royong memastikan jembatannya terbangun. Nah, itu kan janji 30 hari. 30 Benar nggak? Benar, Mas, 30 hari. Jadi 30 hari. Cuma ada tambahan. Jadi butuh kayak perapihan jalan sebelah-sebelahnya. Terus ada ini, Mas. Jadi Pak Anies itu di setiap jembatannya nanti akan ada penanda pembeda, mana yang dibangun sama beliau, mana yang bukan. Yang dibangun sama beliau itu ada ornamen bambu. Jadi membangun ornamen bambu dan yang lain-lain. Itu sudah jadi akhirnya 40 hari lah, Mas. Jadi setelah Lebaran itu sudah jadi. Ini soalnya banyak yang tanya maksudnya banyak juga para orang-orang yang mendaftar di aksi bersama itu untuk bangun jembatan itu berapa lama? Ternyata ya 30-40 hari lah ya. 40 hari. Kemudian sebenarnya persiapan juga tidak terlalu rumit. Tidak terlalu rumit. Karena yang dibangun sebenarnya bukan jembatan yang gede yang itu kan jembatan gantung istilahnya ya. Betul. Ini jembatan yang kemarin di Cikembang itu bentangannya 45 meter, Mas. 45 meter. 45 meter itu 40 hari sudah sama finishing kanan kirinya gitu, Mas. Bahkan waktu itu warga sempat tertunda 1 minggu pengerjaannya karena tadi mereka harus melakukan penguatan fondasi itu digali 3 meter kan, Mas. Tanahnya itu nggak cukup kuat, tanahnya labil, jadi ambruk lagi gitu. Itu agak lama tuh pengerjaannya di situ. Nah, kemudian setelah 40 hari Anies datang lagi meresmikan. Jadi waktu selesai kita kabarkan ke Pak Anies. Waktu itu kita ingin pergi di akhir April, Mas. Di akhir April karena kalau kado lebarannya itu kan tanggal 30 Maret kalau nggak salah ya, tanggal 30 Maret. Jadi kasih waktu 2 minggu untuk halal lebih halal, banyak halal lebih halal. Habis itu kita set waktunya beliau April sebenarnya. Cuma karena ada satu dan lain hal baru Mei. Jadi sebenarnya April itu udah jadi ya? Sudah jadi, Mas. Sudah jadi kita ngebayanginnya setelah agenda halal bihalal yang banyak itu rangkaiannya baru kita langsung masuk peresmian. Tapi anyway kemudian sampai ke Mei dan itu memang sengaja dibarengkan dengan launchingnya aksi bersama ya. Iya. Karena aksi bersama ini di fase awal memang mengkhususkan untuk membangun jembatan-jembatan penghubung buat antar desa, Mas. Jadi jembatan-jembatan yang
secara bentangan sebenarnya nggak terlalu besar dan secara budget juga tidak terlalu mahal, tapi seringkali terabaikan oleh pemerintah setempat. Kenapa? Karena tadi wong masa bangun jembatan 400 juta aja minta sampai ke kabupaten. Kan bisa ditangani sama dana desa, tapi kita tahu sendiri dana desa juga punya keterbatasan gitu, Mas. Jadi nggak mungkin bangun jembatan itu dicicil-cicil. Oh, tahun ini pasang selingnya dulu, tahun depan itu nggak mungkin. Laporannya rumit. Laporannya rumit gitu. Tapi sebelum ke soal aksi bersama, kan biasanya kalau di desa di Banten lagi itu kan banyak pengalaman-pengalaman, itu memang pusatnya mistik. Biasanya kalau ada Pak Anies itu kadang juga ada pengalaman-pengalaman spiritual gitu kan. Itu kan yang benar-benar engage dengan masyarakat. Ada nggak? Wah, ini sih, Mas, sesuatu yang agak sulit, pengalaman yang agak sulit kita jelaskan. Karena gini, Mas. Jadi waktu event launchingnya kemarin, event launching jembatan ya, kita kan 1 hari sebelumnya sudah di sana, Mas. Sudah datang duluan. Datang duluan. Tim ya, dan tim datang duluan untuk tadi mengakomodir dan memastikan rangkaian acara karena warga tuh sangat antusias, Mas. Mereka ingin menampilkan penampilan lesung, pancak silat, bahkan mau ada debus. Cuman kita khawatir juga tuh waktu debus itu yang main api gitu, terus yang dipotong-potong nggak mempan segala macam itu kita takut juga. Terus kita pastikan itu datang 1 hari sebelumnya dan pasang beberapa beberapa atribut gitu ya. Nah, saat kita datang itu memang sengaja ngepasin waktu acara launchingnya, karena acara launching itu jam 8 pagi. Jadi kita datang jam 8 pagi, terus mulai mengerjakan beberapa hal, itu hujan, Mas. Hujan itu bahkan sampai kami dan tim tuh kan memang sengaja nggak mau pakai tenda dan yang lain-lain, sama warga juga nggak ingin memberatkan warga sebenarnya. Tapi kata warga dan tim, wah ini nggak mungkin nih, kita harus pasang tenda. Itu H-1 ya? H-1, Mas. Karena ini situasinya kayak gini nih, ini akan hujan. Dan kita juga kan cek itu, Mas, perakiraan cuaca tuh. Di perakiraan cuaca 90% besok di jam yang sama itu hujan. Artinya besok acara puncak itu akan hujan. Diramalkan hujan. Dan hujannya itu bukan hujan gerimis kalau di ramalan cuaca, itu hujan deras gitu. Waduh, ini repot juga nih, kita ngobrol di sekitar situ, terus ngobrol juga kan melibatkan warga karena ini hajatan warga. Terus kita bilang, wah Kang, ini kalau hujan gimana nih ya, repot, berantakan ini acara kita nih ya, kata dia. Udah tenang aja, kata mereka gitu, Mas. Terus karena kita ngeriung itu di depan rumah warga, terus waktu kita udah selesai semua mengerjakan, dia bilang nanti biar nggak hujan pulangnya habis maghrib ya, kata dia gitu. Oh gitu. Habis maghrib, Mas. Jadi maksudnya kalian disuruh pulangnya habis maghrib. Nah, kita tuh di situ nggak ngapa-ngapain, Mas, makan pisang goreng, ngopi. Kerjaan udah selesai, Mas. Semua udah di set, warga udah kita lihat itunya. Tapi sebagai syarat supaya besok nggak hujan, habis maghrib. Kira-kira gitu lah. Apa kata mereka, maksudnya kenapa harus habis maghrib? Saya nggak tahu, Mas. Lebih detailnya saya nggak tahu. Tapi ini memang yang tempat kita itu tuh memang salah satu sepuh abah, sesepuh desa gitu-gitu. Yang memang terkenal alim lah di situ ya. Pokoknya lu ngikut aja lah ya. Kita ngikut aja lah. Pakai nanya apa, wong ya nggak ngapa-ngapain juga, udah kita pulangnya habis maghrib. Besoknya, wah kita udah deg-degan nih, Mas, habis subuh, wah hujan nih, pasti hujan nih. Terus ternyata agak cerah paginya. Paginya sempat cerah, wah alhamdulillah cerah nih. Datang langsung teduh, Mas. Jadi acara waktu launching kemarin itu panas enggak, tapi agak mendung, Mas. Jadi makin deg-degan dong ya. Makin deg-degan. Wah, nih. Itu jam 8 Mas. pagi ya. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Hari Selasa. Ya Rabu.
Iya Rabu, Rabu ya. ya? Rabu. Iya, karena kita jalannya Senin, iya betul. Kan Rabu. itu hari lahirnya Anies. Oh gitu Mas. Waduh, cuman kita harus cek wetonnya tuh. Iya. Sama dengan hari lahirnya Jokowi. Wah, memang nih pemimpin-pemimpin tuh lahir Rabu ya. Cuma Rabunya Rabu apa? Oh iya. Aduh. Kalau Mas Anies Rabu apa? Rabu Kliwon. Kalau Pak Jokowi? Rabu apa sih? Rabu Pon apa? Rabu Pon. Oh, Rabu Pon. Beda skor itu. Beda skor ya. Oke. Oke. Nah, abis itu ini Mas, gitu wah ini hujan nih. Tapi karena kita udah siapin tenda, jadi kita udah siap plan A, plan B-nya. Kalau hujan nanti akan dipindahin tenda dan segala macam. Dan sepanjang acara nggak hujan Mas. Oke. Teduh. Ya, Sejuk. walaupun mendung ya. Jadi karena mendung itu jadi sejuk Mas. Iya, nggak panas. Nggak panas. Jadi mendung tak berarti Iya, hujan gitu ya. Karena Namun yakinlah itu beda umur Mas. Kita beda umur. Nah, karena pertimbangannya kenapa pagi, kalau siang tuh sebenarnya waktu ABW ke sana, waktu Anies ke sana itu agak panas Mas. Oke. Jadi beliau mempertimbangkan, wah kalau siang panas kasihan yang tamu yang datang. Jadi kita bikin pagi aja. Nah, ternyata pagi itu perkiraan cuacanya sebelumnya hujan. Oke. Nah, selesai acara, semua clear, Pak Anies jalan, ini saya nih Mas, dan teman-teman rombongan belakang. Pak Anies pulang, kalian masih di situ? Masih di situ. Mungkin selangnya 5 menit Mas. Oh, iya? Kami harus masukin beberapa perlengkapan. Iya. Selang 5 menit, itu hujannya kayak tumpah Mas. Oh ya, gitu ya. Dan kaca mobil tuh sampai nggak kelihatan. Iya, saking derasnya. Saking derasnya. Tapi Pak Aniesnya nggak kehujanan, karena udah duluan. Nggak kehujanan. Semua tim udah masuk ke mobil, semua udah selesai acara. Jadi selama acara itu hujan seperti ditahan ya? Seperti ditahan. Jangan-jangan lu sewa bawang nih. Waduh. Mana yang bisa begitu ampuh? Nanti kapan-kapan kita rekomendasikan ke istana deh. Waduh. Syaratnya cuman nggak boleh pulang pulang sebelum maghrib ya. Ya, jadi kita salat maghrib dulu baru pulang gitu ya. Atau ada syarat lain Ger? Misalnya biasanya kan kalau pawang itu misalnya suruh balikin sapu lidi atau ngelempar celana dalam ke atas genteng gitu. Ke atas genteng itu. Lu diminta gitu nggak? Nggak ada Mas, cuma diminta nggak pulang sebelum maghrib. Setelah maghrib. Ya minta pulang setelah maghrib. Setelah maghrib baru pulang. Lu pulang setelah maghrib kan dari dari tempat itu ke Jakarta 5 jam. Enggak Mas, kami sewa penginapan. Sewa penginapan. Jadi ada penginapan 30 menit dari lokasi. Jadi nggak pulang lagi tim. Jadi semua tim ada di sana gitu. Oke, jadi hujan betul brek gitu ya. Udah luar biasa subhanallah ya. Itu mah bukan pengalaman mistik ya, pengalaman spiritual ya. Pengalaman apa sih? Ya, betul. Apa kayak keajaiban gitu ya. Dan kalau teman-teman ingat juga, saya pernah cerita Mas di podcast ini. Kalau sepanjang kampanye cerita Pak Anies nggak kena hujan itu saya alami Mas. Saya ngalami Mas. Beneran Mas. Ini mungkin teman-teman bisa cek video lamanya ya, lamanya di. Iya pernah di podcast ini. Tapi bukan aku yang host ya. Bukan. Waktu itu siapa? Farika kalau nggak salah. Farika. Oh jadi saya nemuin banyak titik hujan itu udah tinggal turun aja. Bahkan ada yang hujan udah turun pas Pak Anies datang silent Mas. Udah hujannya nggak turun. Terus dia naik panggung, selesai hujan. Itu banyak cerita Mas. Tapi jarang ya maksudnya ya belakang aja terungkap beberapa podcast tentang Pak Anies yang cerita soal pengalaman spiritual atau mistis begini ya. Iya. Ternyata banyak ya. Ternyata banyak Mas. Kalau soal hujan ini, jadi saya pas kemarin pulang terus hujan gitu, saya langsung keinget cerita saat pengalaman kita menemani beliau kampanye gitu. Di banyak kota, di banyak tempat, bahkan ada yang beliau harus naik heli Mas, karena ngejar waktu itu. Nah, pilot helinya tuh sampai nggak berani terbang karena kondisi hujan parah. Saat beliau datang keluar mobil, hujannya reda Mas dan helinya terbang. Iya. Itu aduh, ajaib betul ya. Iya, itu
Tapi kalah Pilpres, Ger. Bukan kalah Mas, tapi kemenangan yang tertunda. Pejuang betul. Ngopinya soalnya ngopi pejuang. Wah, ya jadi lu kalau jangan lupa like, subscribe dan nanti mampir ke Cafe Pejuang di Lebak Bulus. Jadi ngopinya kopi pejuang biar punya mental kayak anu, ya kan? Yang punya banyak pengalaman spiritual lalu jadi tangguh gitu ya. Iya gitu. Nah, lalu kita ke soal aksi bersama. Oke, Mas. Jadi kenapa jembatan? Iya tadi Mas, sebenarnya ini refleksi Pak Anies secara personal sih Mas. Jadi sepanjang beliau pernah cerita bagaimana beliau saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian ada satu jembatan di daerah Jakarta Selatan yang menghubungkan dengan Depok. Sudah gubernur datang ke situ belum juga terrealisasi dibangun. Padahal itu hanya sekedar jembatan gantung yang dananya ya paling 400 sampai 500 juta gitu Mas. Tapi beliau sebagai gubernur penguasa APBN lebih dari 80 triliun misalnya itu masa nggak bisa ngebangun gitu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman beliau itu beliau ngerasa kalau Jakarta aja banyak hal-hal seperti ini maka di banyak daerah di Indonesia Mas yang daerah administratifnya itu biasanya dipisahkan oleh aliran sungai maka akan banyak titik-titik serupa gitu Mas. Satu wilayah dengan wilayah lain itu terhubung dengan jembatan atau belum terhubung sama sekali dengan jembatan. Dan kalau kita lihat di media sosial itu kan juga banyak sekali tuh Mas, yang bagaimana mirisnya anak sekolah harus nyebrang sungai karena nggak ada jembatan atau jembatannya putus. Bahkan ngangkat mayat dan pernah ada yang kita lihat mayatnya itu keguling dilepas gitu. Pak Anies katanya mengalami ini di Lampung. Di Indonesia mengajar. Bawang itu Bawang, ya itu. Jadi mayatnya lepas akhirnya kentir ke sungainya. Ke sungai gitu, betul. Nah itu pengalaman-pengalaman itu yang membuat beliau ngerasa ya ini harus dikerjakan dan seringkali tadi Mas secara anggaran pemerintah kabupaten atau kota rasanya terlalu kecil dan wilayah administratifnya juga kan kepisah Mas, misalnya memisahkan antara kabupaten A dengan kabupaten B, lalu siapa yang akan membangun ini kan jadi agak rumit juga dan gitu. memang ada statement juga dari Kementerian PUPR bahwa karena efisiensi pemerintah pusat, maka tidak akan ada pembangunan jembatan gantung oleh pemerintah. Betul. Artinya ini mengisi titik-titik yang bolong, yang tidak dibangun, yang tidak dikerjakan oleh pemerintah kan begitu ya. Betul. Mas Anies bersama dengan para pendukungnya itu mengisi sisi-sisi yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah kan. Betul. Nah sekarang gini pertanyaannya. Pak Anies kan ya politisi, kenapa bikinnya kok aksi bersama, nggak bikin partai, nggak bikin ormas begitu? Apa yang membedakan antara aksi bersama dengan ormas atau dengan partai atau dengan organisasi-organisasi yang struktural itu? Kalau saya Mas secara pribadi melihat ya inilah DNA-nya Pak Anies Mas. DNA-nya beliau itu ya beliau memang belakangan mungkin dari 2014 kali Mas. Dari 2014 ke belakang ini berarti 10 tahun ya, 10 tahun ke belakang beliau dikenal sebagai politisi gitu Mas. Tapi kan jauh sebelum itu sebenarnya beliau ini ya memang penggerak aktivitas sosial gitu. Dengan gerakan Indonesia Mengajar, ada gerakan turun tangan dan banyak inisiatif-inisiatif sosial serupa gitu Mas. Nah, saya kok malah melihat ini bedanya Mas. Ini bedanya bahwa seringkali kalau dia sudah menjadi politisi, maka yang difikirkan itu adalah kendaraan politik untuk tujuan elektoral. Padahal tujuan akhir dari kontestasi politik itu kan pada dampak yang dirasakan langsung oleh warga, oleh masyarakat. Dan seringkali itu kalau orang kalah elektoral gitu ya, ya dia akan bikin ormas atau bikin partai untuk kendaraan dia running selanjutnya gitu ya. Dan dia lupa untuk memberikan dampak langsung ke masyarakat. Dan
saya kok ngelihat Pak Anies waktu diajak ngobrol menginisiasi perkumpulan yang pure sosial untuk memberikan dampak langsung ke masyarakat, dan masyarakatnya masyarakat desa untuk menghubungkan mereka, aktivitas mereka. Nah, ini menurut saya ini memang DNA-nya Pak Anies gitu. DNA kepemimpinan beliau gitu. Artinya memberi dampak ke masyarakat itu bisa dikerjakan either dia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, gitu ya. Betul. Dan kalau sekarang walaupun di luar pemerintahan kan supporternya banyak, sehingga dengan mengerjakan pembangunan jembatan ini harapannya dukungannya makin masif. Betul. Kalau saya malah ngelihat gini, Mas, beliau juga tadi tuh pada poin 1 bahwa beliau saat jadi calon presiden kemarin itu kan didukung oleh 24 sekian persen atau 40 juta sekian gitu. Setara dengan 40 juta pemilih gitu ya. Dengan kapasitas 40 juta ini banyak sekali kebermanfaatan yang bisa dikerjakan di luar pemerintah untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Jadi vibes-nya gitu, Mas, pendukungnya juga kan seringkali kita sebagai pendukung kadang seringkali terjebak untuk wah, ini gimana cara menyiapkan elektoral selanjutnya nih? Padahal yang harus direfleksikan adalah ya kita sekarang nggak memimpin, belum diberikan amanah, belum masuk dalam pemerintahan ya. Ayo, apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat dengan potensi yang ada, dan itu kemudian Pak Anies lihat sepertinya dan membuat aksi bersama untuk tadi mewadahi para pendukung agar bisa punya kebermanfaatan yang real di masyarakat. Gitu, Mas. Tapi kan banyak para pendukung yang tetap ingin Anies bikin partai dong, Anies bikin ormas dong, gitu ya. Karena ada beberapa tulisan juga yang tetap mendorong Anies. Itu gimana? Ya tentu banyak ini ya, Mas, banyak spektrum pendukung gitu ya. Banyak spektrum, ada yang sangat ingin politik, ada yang harusnya kayaknya pemilu tuh nggak ada selesainya gitu, tiap hari tuh kayak pemilu gitu. Ngomongnya politik kayak capek sendiri gitu ya. Yang harus kita lihat sebenarnya sekarang karena narasi yang kita bawa saat Pilpres kemarin, saat pemilu kemarin itu adalah perubahan, ya harusnya kita juga melakukan proses itu, menginternalisasi bahwa perubahan itu bukan hanya soal jargon, tapi ketika kita selesai kalah dan ayo apa dong yang bisa kita lakukan untuk melakukan aktivitas perubahan tadi. Dan dengan aksi bersama melakukan aktivitas sosial itu kan berarti bukan hanya pendukung politik Anies saja yang mendukung ya. Karena masyarakat yang mungkin barangkali ketika Pilpres nggak nyoblos Anies pun bisa dukung ya. Betul, bisa, Mas, karena ini bentuknya kan perkumpulan ya. Bahkan ASN aja boleh, Mas. ASN boleh. Tentara boleh, Mas. Polisi boleh, Mas. Selama ini kan aktivitas sosial, Mas. Paranormal. Nah, boleh juga. Tadi minimal jadi pawang biar nggak hujan. Nah, kalau paranormal udah berarti kalau udah ada tuh. Jadi kalau mau tanya Pak Paranormal banyakkan konsultasi sama Angger. Jangan-jangan yang tahu dukunnya Anies Angger. Nanti kita cerita segmen lain, Mas. Iya. Perdukunan ini menarik juga nih. Nanti kalau ya Japri. Akun sosial, akun sosial apa nanti dicantum di sini kan. Nanti kalau mau konsultasi yang bersifat mistis, spiritual, paranormal bisa ke Angger. Aduh, bisa bangun jembatan dalam waktu sebulan. Itu bukan kan kayak Roro Jonggrang. Satu malam, Mas, kalau gitu ya. Ini 40 hari, Mas. Ini 40 hari ya. Iya. Tapi bisa ya ternyata ya dengan masif ya, gerakan masif. Bisa, Mas. Bisa. Dan menariknya, Mas, setelah launching kemarin itu bermunculan banyak sekali orang pingin bikin hal yang serupa. Jadi saking masifnya, saya juga kasihan nih sama tim nih. Habis launching kemarin langsung harus keliling ke banyak daerah untuk ngejelasin itu. Iya. Ada pertanyaan sederhana sih, dananya dari mana gitu? Berapa kira-kira untuk bangun satu jembatan? Iya. Kalau pengalaman kita kemarin di Jembatan Cikembang itu memang dana dari iuran publik, Mas. Jadi yang tadi poin 1 bahwa Pak Anies itu punya banyak pendukung. Nah, ketika Pak Anies punya inisiatif, banyak sekali ternyata orang langsung urunnya ke jembatan itu. Urun jembatan. Nah, berapa kira-kira habisnya?
Nah, yang kita kerjakan itu di bawah 500 juta, Mas. Oke. Yang kita kerjakan itu di bawah 500 juta. Oke. Bentangannya sekitar 10 sampai 60 meter lah, Mas. Oh, kalau itu 45 meter. 45 meter. Kalau misalnya panjangnya hanya 30 meter, Bisa berarti dong. lebih Lebih murah lagi. mungkin 300-an kali ya. Ya, tapi tergantung ini ya, Mas. Tergantung kondisi jembatannya. Tergantung kondisi. Apakah rusaknya itu sudah amat parah? Kan ada yang jembatannya putus karena kena misalnya banjir bandang. Iya. Nah, konstruksinya tuh akan rusak tuh. Oh. Kalau konstruksinya rusak berarti kita harus buat dari baru. Oke, gitu. jadi ini konsepnya bisa renovasi yang sudah ada, Iya. bisa bikin baru. Bisa bikin Kan kemarin ada kritik juga, alah tinggal dicat aja kemudian diklaim gitu katanya kan, ada yang di sosmed itu. Ya, kalau mau lihat, Mas, sebenarnya kita ada foto before afternya kan. Kalau teman-teman ngerasa yang sebelumnya itu selesai dicat jadi kayak gitu, kita mau juga tuh Mas belajar. Karena jauh lebih murah kan. Iya, ada Jauh buzzer lebih ngomong begitu kan. Jauh lebih murah tuh Mas kalau tinggal ngecat tiba-tiba jadi kayak gitu. Kita pengen belajar juga. Ilmunya lebih mistis tuh kan dari itu lebih mistis tuh. Iya. Gitu. Jadi 300, 400, Iya. di bawah 500. Sekitar di bawah 500. Kalau jadi misalnya untuk bangun satu jembatan, kalau kita bisa ngumpulin katakanlah 400 orang, masing-masing orang dimintain 1 juta, jadi. Jadi Mas. Ya, Jadi Mas. kan. Jadi Mas. Jadi Itu kalau satu orang 1 juta, kalau ada yang 5 juta, ada yang 10 Betul. juta, cepat lagi. Cepat sekali. Jadi pengalaman apa namanya kita kemarin itu 400 juta itu dari para pendukungnya beliau ya tiba-tiba itu ada banyak iuran gitu ya, ada banyak urunan yang kita juga padahal itu kan kita belum ngomong sama sekali Mas. Iya. Kita Belum publikasi padahal ya. Belum publikasi. Berarti hanya baru ngomong ini datangin orang secara tertutup ya. Iya, Belum melakukan misalnya melalui platform crowdfunding gitu. di Kita internet bisa, ya, atau di kita internet bisa atau di gitu ya. mana gitu-gitu ya. Itu belum kita lakukan. Jadi itu sudah terkumpul dan sekarang setelah di launching antusiasmenya luar biasa. Kemarin kita pertemuan pertama Mas di Bandung. Oke. Pertemuan pertama di Bandung ada 8 calon titik jembatan baru di daerah Bandung Raya yang rasanya ingin kita segera survei agar kalau memang memungkinkan secara kriteria, karena ada beberapa kriteria Mas. Tadi selain kriteria bentangan, kriteria teknis, salah satu kriteria paling penting itu adalah dukungan dari warga yang tadi Mas. Yang warga sepenuhnya mendukung untuk berkomitmen membangun jembatan mereka sendiri. Kenapa ini jadi penting? Karena setelah jembatannya jadi, maka rasa kepemilikannya itu luar biasa. Kalau Mas ikut yang kemarin di Pandeglang, itu kan pas peresmian warga tuh rasanya sangat memiliki gitu ya. Iya, banyak netizen yang juga menyampaikan mereka nangis ketika menyaksikan Anies di atas jembatan, lalu dapat warga nyerahin padi, nyerahin pisang, salaman dipeluk. Itu katanya itu momen yang haru ya, Mas. Mengharukan sekali. Jangankan netizen Mas, kita yang di sana aja itu kayaknya semua tim merembes gitu. Gitu ya. Nah, anyway, oke, jadi menarik sekali ngobrol-ngobrol dengan Angger ya, sosok di balik layar atas kesuksesan launching aksi bersama dan pembangunan jembatan di Pandeglang. Dan tentunya nanti jembatan-jembatan berikutnya akan ada sosok-sosok seperti Angger baru yang berasal dari tempatnya masing-masing untuk bangun puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan jembatan-jembatan baru sehingga jembatan itu menyambungkan keterisolasian satu wilayah dengan wilayah lainnya, lalu sambung menyambung menjadi satu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menemani kita di podcast Pejuang. Jangan lupa teman-teman yang mau ikut aksi bersama, daftar di website apa, Fir? aksibersama.org.id. Nanti ketika data masuk ke websitenya, baca dulu websitenya, nanti ada tombol bergabung, tinggal isi formulir di sana. Nanti setelah isi formulir akan ada email balasan. Tapi mohon maaf kalau balasannya
mungkin nggak langsung Mas, karena setelah launching kemarin itu traffic orang yang mendaftar itu luar biasa sekali. Saya belum cek yang terakhir, tapi saat hari apa ya? Hari kelima. Hari kelima itu udah 9.000 sekian gitu, hampir 10.000 gitu ya. Gitu. Jadi sudah sangat banyak ya. Kita akhiri podcast kita kali ini. Pejuang bukan hadapi.